Selamat malam. Hey, halo, halo. Mohon maaf tadi Suaranya saya tuh kedengeran kah? dengeran jelas banget. Saya request ini Eh, invite saya carinya tuh Ayu Widuri 21. Ternyata Awiduri ya Bu ya. iya, benar, benar, benar. Bu, boleh Bu diperkenalkan dulu Bu, memperkenalkan diri dulu Bu. Ini teman-teman semuanya udah nungguin nih. Sangat hebat Oh, sekali. Bu, ya, nanti oke. akan pulang pastinya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Saya dengan Ayu Widuri. Saya dari PT Paitran Asset Management, yaitu perusahaan manajer investasi yang berbasis flow syariah. Gitu, Mbak Ellen. Itu aja kali perkenalan ya. Ibu ini very humble banget ya, makanya saya bilang tadi harus saya perkenalkan ulang nih ya. Oke, teman-teman, komennya saya off sebentar ya. Nanti kalau mau tanya-tanya Oke. boleh saya biar Hmm. wajah cantik Ayu Juri nih bisa terlihat jelas gitu. Nah, jadi Ibu Ayu ini adalah ini ya Bu, direktur utama Bu ya, direktur utama atau komisaris Bu? Ya, saat Direktur ini utama. alhamdulillah. Saya di sana posisi sebagai direktur utama, Mbak Ellen. Direktur utama dari PT Paytrend Asset Management. Nah, Aset manajemen, Bu Ayu betul. ini sebelum di Paytrend dulu juga bekerja sebagai direktur utama juga ya Bu ya di satu Saya dulu aset saya besar ya. associate director di sebelumnya di satu MI sebelumnya, dan Hmm. saya di pas sama tiga MI lah, Mbak Ellen. Jadi MI yang pertama saya pegang marketing sebagai vice president, terus di tempat kedua associate director, macam-macam pegangnya marketing, development. Nah, di Petran Asset Management ini kebetulan mendapat mandat untuk memegang lah ya sebagai direktur utama gitu. Oke, luar biasa banget. Nah, Ibu Ayu Widuri ini dulunya teman-teman ya menjadi seorang associate director, vice president itu di aset management yang gede banget sebenarnya. Tapi kayaknya saya nggak mau. Ya, jadi gede banget gitu. Jadi Bu Ayu ini prestasinya sangat luar biasa sekali ya. Sudah bisa Masya Allah. membangun aset manajemen. Kalau saya dengar ceritanya dulu dari kelolaan, dana kelolaan itu eh, berapa miliar sampai akhirnya jadi triliunan itu dalam rentang waktu berapa tahun itu ya Bu ya dulu. Di MI yang pertama itu saya dari tahun 2000 sampai 2007, berarti 7 tahun ya, Mbak Ellen ya. Terus Hmm. yang di MI yang kedua itu sekitar 10 tahun. Ya memang mungkin rezekinya buat ngembangin market ya, artinya ketemu klien, ngelakuin Iya. edukasi gitu. Jadi ya kayaknya di situ bisanya ngerjainnya di situ, Mbak Ellen. Sekarang Bu Ayu ini dedicated untuk satu aset manajemen syariah gitu ya Bu ya, ini dan ini sepertinya Ya, aset manajemen syariah pertama di Indonesia gitu ya. Kalau reksadana syariah betul. mungkin udah ada banyak, tapi kalau aset manajemen syariah sendiri itu baru ada satu ini setahu saya. Nah, Ibu Ayu, boleh saya tanya nih Bu ya. Jadi teman-teman kalau mau nanya boleh, saya akan nyalakan komennya sebentar-sebentar gitu ya. Ada pertanyaan tentang saham. Mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu nih yang mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bu, sebenarnya investasi syariah tuh gimana sih Bu? Kan tema malam ini kita ngebahas tentang investasi syariah Bu. Oke, sebetulnya investasi syariah ini simpelnya gitu ya. Saya selalu bicara dalam bahasa yang simpel aja, Mbak Ellen. Karena kalau kalau kita yang agak jelimet-jelimet, sebenarnya masyarakat juga agak bingung juga gitu ya. Jadi investasi di produk syariah sebetulnya sama seperti dari sisi produk mungkin sama dengan yang produk konvensional. Misalnya kalau kita mau masuk ke reksadana gitu ya, kebetulan kan kita menghandle-nya memang produk reksadana. Nah, itu akan masuk ke produk yang sama bentuknya, hanya memang dari perbedaannya adalah dari sisi pengelolaannya itu akan mengikuti prinsip syariah. Kebetulan syariat yang diambil adalah syariat Islam. Jadi artinya ada koridor-koridor tambahan pada saat kita melakukan investasi itu. Dari koridornya di mana? Dari produknya atau efek yang diambil, Mbak Ellen ya. Mungkin kalau Mbak Ellen kan mafhum lah di pasar ya. Jadi kalau saham kan ada saham yang biasa, ada yang saham masuk kategori syariah. Nah, investasi di syariah itu berarti kita sebetulnya boleh dibilang tujuannya tidak hanya mendapatkan imbal hasil, juga mau mencapai
tujuan yang dimana investasi itu sesuai lah dengan syariat Islam yang diambil gitu. Kira-kira itu sebetulnya. Produknya sih sebenarnya sama ya, hanya mungkin ada perbedaan, ada tambahan produk lain atau kriteria yang lain gitu tambahan. Gitu Mbak Ellen. Oke. Bu, tadi kan ada disebut ya Bu ya, investasinya sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, prinsip syariah itu gimana sih? Artinya gini ya, ada banyak kaidah syariah yang ada ya, tapi yang diambil mungkin simpelnya adalah kita misalnya ambil salah satu saham misalnya gitu ya, kita mau investasi di salah satu saham. Nah, yang masuk kategori saham syariah itu si saham itu atau saham ini atau perusahaan yang menerbitkan sahamnya harus lolos dari screening kriteria syariah. Contoh yang paling simpel adalah bisnisnya ya memang tidak boleh yang mengandung unsur non halal. Jadi misalnya dalam hal ini contoh yang simpel mungkin kalau saham perbankan, ya perbankan boleh masuk tapi perbankan syariah. Kalau perbankan kan otomatis harus perbankan yang syariah, dan kebetulan kan kalau perbankan syariah, saham syariah perbankan hanya 3 ya Mbak Ellen ya saat ini ya. BRI Syariah, selalu saya mungkin Mbak Ellen bisa koreksi, BTPN sama BRI Syariah sama Penin ya, Penin Syariah gitu. Betul. Nah terus kalau di luar perbankan ya berarti sektor yang memang bisnisnya tidak mengandung non halal. Artinya contoh misalnya perusahaan memproduksi minuman keras karena itu masuk kategori haram di syariat Islam, itu berarti kita tidak bisa beli. Terus perusahaan rokok misalnya itu juga masuk kategori yang non halal, jadi kita nggak bisa ambil tuh Mbak Ellen gitu. Jadi kira-kira itulah yang apa namanya area investasi yang bersifat syariah gitu. Oke. Berarti apa namanya rokok tuh berarti Gudang Garam, HMSP, dan juga UI. Iya. Bisa masuk semua tuh ya, teman-teman. Bisa masuk ya. Bagus. Ya, jadi ada teman-teman yang mengirim untuk saya, ya itu tadi. Nah, terus selain itu ada lagi nggak Bu? Kalau selain dari bisnis modelnya? Bisnisnya, oke. Jadi sebetulnya screeningnya kita bisa bagi jadi 3 besar ya. Pertama dari sisi bisnis yang tadi gitu ya, bisnis-bisnis yang tidak masuk kategori syariah. Terus yang kedua dari sisi keuangan perusahaannya, asetnya tidak boleh lebih kecil daripada hutangnya Mbak Ellen. Jadi kalau dia perusahaan itu punya hutang gitu ya, itu porsinya 45/55 gitu Mbak Ellen. Jadi ini adalah kriteria yang saya ceritakan, ini kriteria untuk masuk ke daftar efek syariah, saham-saham yang masuk ke daftar efek syariah. Yang ketiga itu pendapatan non halalnya dari satu perusahaan tersebut tidak boleh lebih dari 10%. Jadi misalnya mungkin pendapatan non halalnya. Jadi contoh misalnya saya boleh sebut saham misalnya Unilever, yang paling tahu Unilever. Saham Unilever misalnya. Kan ada juga perusahaan itu misalnya menempatkan dana di giro bank konvensional gitu ya, Mbak Ellen. Artinya kan ada jasa giro yang masuk. Nah, jasa giro itu kan dianggap pendapatan non halal dari sisi kriteria syariah. Jadi tapi kalau itu masih di bawah 10% dari total income pendapatan si perusahaannya, itu masih masuk kategori. Jadi tiga syarat itulah yang minimal yang harus dipenuhi satu saham syariah masuk kategori syariah. Gitu. Oke, saya summary ya teman-teman ya. Jadi yang masuk syariah itu adalah perusahaan yang bisnisnya tidak ada barang-barang yang non halal gitu, contohnya minuman keras dan rokok. Terus kemudian asetnya lebih dari utangnya. Dan jadi sebenarnya teman-teman kalau milih perusahaan-perusahaan dalam indeks syariah Jakarta Islamic Index itu sebenarnya udah ke filter nih, debt to asset ratio-nya udah pasti bagus itu. Jadi teman-teman yang cari perusahaan yang nggak terlalu agresif ya itu di Jakarta Islamic Index mereka DR-nya udah lebih bagus gitu. Terus kemudian pendapatan non halalnya nggak boleh lebih dari 10%. Contohnya pendapatan dari giro gitu ya Bu ya. Nah, jasa giro ya misalnya. Ada yang nanya nih Bu, rokok kok nggak ini Bu ya? Kok masuk? Nggak masuk gitu ya? Iya. Jadi ini dari MUI gitu, dari ketetapan dari MUI, rokok itu masuk area yang masih dianggap makruh ya, gitu. Jadi kata makruh itu artinya kalau kalau digunakan
kalau tidak digunakan malah mendapatkan pahala. Itu kriteria makruh lah gitu. Jadi karena masih dianggap makruh, jadi ditetapkan bahwa perusahaan rokok tidak masuk dalam kriteria syariah gitu, Mbak Ellen. Oke, oke. Bu, sekarang mau nanya nih Bu, buat teman-teman nih Bu ya, yang mau berinvestasi reksadana syariah juga ya. Teman-teman nanti yang bahas ya, yang nanya-nanya ya. Oke ya. Ya, jadi Ibu mau nanya nih tentang reksadana syariah nih ya. Jadi di Payton Management sendiri sekarang produknya ada apa aja sih Bu? Oke, Pattern Asset Management-nya kan memang baru, Mbak Ellen. Kita memang baru dan kita perusahaannya baru, kita baru 2017, tetapi kita baru punya produk itu dari 2018. Jadi kan kalau MI kan memang berdiri dulu, setelah itu baru memproduksi produk ya, Mbak Ellen. Nah, saat ini sebetulnya kita baru fokus di satu produk, yaitu reksadana yang berbasis pasar uang syariah, Mbak Ellen. Kalau ditanya alasannya kenapa gitu ya, karena kita ngelihat pasar, Mbak Ellen, masih banyak masyarakat yang belum paham betul lah mengenai produk reksadana. Walaupun sebetulnya kita sudah melakukan edukasi sudah lama banget gitu ya, Mbak Ellen, tapi kan karena pasar juga bergerak gitu. Jadi kita mau mengajak masyarakat yang betul-betul belum pernah masuk ke reksadana, masuk ke instrumen pasar modal gitu ya. Alternatifnya kan bisa beli sukuk langsung atau saham syariah langsung gitu ya. Kalau yang konven ya saham atau obligasi. Alternatif yang selanjutnya adalah kan reksadana. Tapi untuk pemula akan lebih aman lah boleh dibilang gitu ya, atau lebih soft lah masuknya ke reksadana pasar uang dulu, Mbak Ellen. Jadi kami dalam rangka melakukan edukasi kita pilih mengelola produk reksadana pasar uang syariah dulu supaya nggak terlalu volatile ya, Mbak. Kadang-kadang soalnya investor kan masih suka deg-degan ya, kecuali investor Mbak Ellen yang memang udah expert di main saham ya gitu. Ya, mungkin belum terbiasa ya Bu ya. Oke, Bu ini mau nanya lain Bu tentang reksadana pasar uang syariah ya. Jadi mungkin banyak teman yang belum familiar, justru malah kalau yang di Instagram ini teman-teman ini semuanya malah lebih familiar ke saham atau ekuitas gitu ya. Nah ini mungkin apa sih Bu reksadana pasar uang syariah itu Bu? Oke, jadi reksadana pasar uang syariah itu definisi atau kebijakan investasinya, kita bilang kebijakan investasi karena kan ya mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau investor beli saham langsung kan mereka akses langsung ke bursa. Nah kalau reksadana ini kan dikelola manajer investasi, kami yang mengelola, jadi investor hanya beli produknya. Nah produk reksadana pasar uang syariah ini kebijakan investasinya, kami fund manager hanya boleh membelikan instrumen pasar uang syariah yang dari dana yang terkumpul di reksadana tersebut. Instrumen pasar uang syariah itu apa sih? Kategorinya masuknya ya deposito, kalaupun sukuk yang jangka waktunya pendek-pendek, Mbak Ellen, yang sudah akan jatuh tempo. Jadi kriterianya yang benar-benar resikonya boleh dibilang dari antara yang lain itu paling rendah gitu. Jadi gimana NAV-nya pergerakan harganya tetap bergerak tapi tidak sekencang atau sevolatile reksadana yang ada sahamnya gitu. Jadi reksadana pasar uang syariah ini sama sekali nggak ada sahamnya memang gitu. Kira-kira kalau reksadana pasar uang syariah seperti ini imbal hasilnya berapa persen sih Bu rata-rata setahun gitu? Ini saya lihat mungkin sampaikan yang kita kelola aja ya. Selama ini kan ini sedang kondisinya lagi memang ya kurang kondusif juga gitu ya. Jadi kita punya reksadana pasar uang syariah namanya Safa, Mbak Ellen. Itu year to date-nya 2,3%. 1 tahun terakhirnya 4,51, tapi sejak since inception actual pergerakan NAB-nya itu 11%. Gitu. Jadi sebetulnya menarik untuk pengganti levelnya mungkin sama di atas sedikit dari deposito. Jadi misalnya kalau di financial planner kan kita harus menyiapkan dana darurat nih, Mbak Ellen. Nah, dana darurat ini kan kadang-kadang orang naruhnya di deposito gitu ya, atau di logam mulia gitu. Nah, reksadana pasar uang syariah ini bisa jadi alternatif gitu, karena dari sisi imbal hasil mungkin di atas deposito sedikit dan dia liquid kan, reksadana ini kan bisa ditarik kapan saja. Jadi menariknya di situlah gitu, Mbak Ellen. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, ini pada langsung ngebandinginnya sama saham yang sehari naik berapa persen gitu. Jadi teman-teman cuma mau cerita ini bahwa reksadana itu memang tingkat imbal hasilnya
di bawah saham, tapi resikonya juga di bawah Betul. saham. Jadi reksadana sendiri terbagi jadi beberapa macam. Ada reksadana pasar Iya, uang, ada reksadana campuran, dan reksadana ekuitas. Untuk ekuitas ini imbal hasil paling tinggi, tapi resiko fluktuasi juga paling tinggi. Campuran betul. tengah-tengah, namanya juga campuran. Nah, yang paling 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 gimana ya, nggak Konservatif ya? bikin deg-degan, nggak, ya paling konservatif, paling nggak bikin deg-degan itu namanya adalah reksadana pasar uang. Nah, ini sebenarnya benar kayak Bu Ayu bilang tadi ya, ini jadi alternatif buat teman-teman yang punya uang, tapi sebenarnya uang ini bukan duit nganggur-nganggur banget buat uang darurat gitu loh. Betul. Jadi dana darurat itu jangan ditaruh di saham. Nah, ini bisa jadi alternatif di mana imbal hasilnya lebih tinggi dari deposito, tapi Betul. resikonya di bawah saham. Nah, kalau misalkan uang ini contoh ya, saya pernah tuh Bu ditanya sama teman saya, ini uang mau dipakai untuk dana anaknya masuk kuliah gitu. Terus masukin ke saham, berani nggak? Jangan gitu. Jangan gitu. Jadi masukin ke misalkan obligasi atau reksadana pasar uang itu tadi gitu. Nah, Bu, mungkin apa namanya, ada beberapa pertanyaan basic nih Bu dari teman-teman. Saya mewakili teman-teman yang nanya ya Bu ya. Ini nanya nih, setoran awalnya Setoran berapa? awalnya. Boleh beli itu harus di hold berapa lama gitu, nggak ada batasan untuk nge-hold gitu? Oke, oke. Nah, menariknya reksadana itu sebetulnya produknya dikemas, kalau saya boleh bilang, Mbak Ellen, itu kayak menabung. Jadi berinvestasi di reksadana itu kayak saya selalu bilang simpelnya seperti menabung. Menabung tuh gimana sih? Ya berarti bisa setiap saat menambah dananya. Kita bisa store atau istilahnya menabung, berinvestasi setiap hari, setiap saat. Mau setiap hari boleh. Tapi kalau dalam satu hari ya jadi satu gitu ya, karena reksadana itu harganya sehari terbitnya satu harga. Kalau saham kan bisa berbeda-beda harga. Nah, kalau reksadananya sehari hanya sekali muncul NAB-nya atau harganya. Nah, minimal investasi di reksadana itu relatif sangat murah, Mbak Ellen. Makanya saya selalu bilang reksadana ini sebenarnya produk yang sangat menarik, sangat rigid diatur oleh OJK untuk kami. Jadi kami pengelolanya tuh diawasi ketat, rigid banget gitu ya, diawasi online supaya untuk masyarakat itu tertarik untuk masuk ke reksadana. Coba Mbak Ellen bayangkan gitu ya, kami mengelola itu dipantau oleh OJK dan MUI secara online. Jadi kami harus lapor tuh, hari ini beli, kalau reksadana saham berarti beli saham apa untuk reksadana tersebut. Nah, itu dipantau. Terus investor itu bisa nabung setiap kapan saja gitu ya. Dan bisa menarik kapan saja juga. Jadi seperti menabung, layaknya menabung. Dan investasinya bisa sangat murah. Kami di Pattern Asset Management minimal 100.000 Mbak Ellen. Tapi ada juga MI yang lain yang bisa membuka untuk berinvestasi di reksadana bisa sampai 50.000 bahkan 10.000 loh. Gitu. Jadi kita selalu bilang kalau misalnya nih saya cerita untuk reksadana saham ya, reksadana yang isinya saham Mbak Ellen. Kalau kita beli saham langsung kan nggak mungkin 10.000 Mbak Ellen, ya kan? Jadi kalau di reksadana kan kita bisa beli reksadana saham hanya 10.000 atau 100.000 lah ya, supaya lebih ekonomis kelihatan. 100.000 di reksadana saham misalnya. Nah, dengan 100.000 yang kita investasikan di reksadana tersebut kan sebetulnya sama saja dengan memiliki semua saham yang ada di reksadana tersebut gitu Mbak Ellen. Bu Ayu, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Mungkin ini Bu Ayu yang lebih ini jawab ya, lebih expert ngejawab nih untuk reksadana dan syariah gitu. Bu, ini idealnya Bu kalau misalkan beli reksadana pasar uang tuh idealnya ngehold berapa lama sih Bu investasinya? Sebenarnya kalau reksadana pasar uang secara teori sih kita bisa bilang dia untuk jangka waktu 1 tahun lah minimal Mbak Ellen. Tapi bukan berarti dalam waktu kurang setahun nggak bisa diambil ya Mbak Ellen. Tapi biar kelihatan lah, sama seperti deposito. Deposito kan biasanya kalau setahun imbal hasil, kalau ada deposito syariah ya, imbal hasil atau konvensional kan suku bunganya gitu. Itu kan lebih menarik dibanding yang lebih pendek gitu. Tapi bedanya dengan deposito mungkin reksadana pasar uang bisa diambil kapan saja gitu. Kalau deposito kan harus jangka waktu, ada jangka waktu seperti itu. Idealnya sih setahun lah Mbak Ellen gitu. Idealnya setahun lah ya gitu. Oke. Mungkin tips nih Bu, bagaimana caranya, kan sebenarnya reksadana tuh kan Ibu juga dulu berpengalaman untuk yang saham juga ya Bu ya, meskipun hari ini kita bahas sahamnya. Mungkin bisa kasih tips nih Bu buat teman-teman bagaimana caranya
Jadi kayak kalau udah berpengalaman mengelola reksadana tuh kan ibaratnya masak tuh koki itu udah jago gitu. Nah ini dari chef-chef ini, chef-chef saham nih ya di sini nih ya. Ibu bisa ajarin teman-teman semuanya di sini mungkin bagaimana caranya mengelola investasi kita, portofolio saham kita gitu, Bu. Ala fund Oke. manager. Manager. Ya, artinya sih kalau kami kan di MI gitu ya, kebijakan investasi kan kita selalu jaga nih sebagai MI. Kami kalau mengelola reksadana itu sebetulnya kan sama aja seperti Mbak Ellen mengelola saham sendiri misalnya gitu. Hanya bedanya kalau kita mengelola reksadana kan kita mengatasnamakan investor yang ada di dalam. Biasanya sebagai fund manager, walaupun saya sebetulnya nggak pernah jadi fund manager langsung nih Mbak Ellen ya gitu, tapi tipsnya adalah kita ngelihat reksadana saham itu yang memang saham-sahamnya, karena isi sahamnya kan bisa kita lihat ya. Yang saham-sahamnya coba dilihat dia cukup terdiversifikasi Mbak Ellen gitu. Tapi sebetulnya kalaupun misalnya tidak terdiversifikasi, MI-nya sendiri itu tidak bisa membeli saham lebih dari 2% dari total dana kelola. Jadi pasti terdiversifikasi gitu. Nah, kebanyakan kita sih kalau bilang sebetulnya kan ambil saham-saham yang jangan saham-saham yang terlalu layarnya di bawah ya Mbak Ellen. Karena kan ini untuk jangka panjang seperti itu gitu. Dan kalau reksadana yang syariah, reksadana saham syariah, kan memang kita hanya bisa ambil dari daftar efek syariah Mbak Ellen. Dan itu kan sekitar 400 saham. Tapi kalau saya lihat tim investment kami di Pattern Asset Management, paling yang mungkin bisa diambil mungkin nggak nyampe 50%-nya, karena ngelihat sisi likuiditas juga Mbak Ellen. Karena daftar efek syariah juga mungkin yang kategorinya masuk liquid, itu nggak banyak juga Mbak Ellen. Jadi fund manager kita di Pattern Asset Management pun harusnya berusaha memilih saham-saham yang cukup liquid juga gitu. Oke, Bu, ini saya penasaran ini Bu ya. Kalau jumlah saham yang bisa dipilih untuk reksadana syariah kan tadi kan terbatas ya Bu ya, termasuk Sedikit. likuiditasnya juga. Ya. Nah jadi benar nggak sih Bu? Saya sempat pernah dengar nih ya, kalau reksadana syariah itu boleh tuh portofolionya tuh di mix dengan yang ekuitas ya pastinya ya, itu di mix dengan saham ekuitas tapi dari luar negeri gitu, boleh nggak sih Bu? Iya, betul. Jadi salah satu kelebihan dari reksadana yang syariah gitu ya, dan juga MI syariah, kami sebagai MI syariah, kita boleh, malah kalau MI syariah ini kita boleh investasi 100% ke instrumen atau saham-saham yang di luar Mbak Ellen. Tapi yang memang masuk kategori syariah. Jadi sebetulnya Pattern Asset Management kita pernah punya reksadana yang berbasis full saham sih Mbak Ellen sebelumnya. Tapi karena kita lebih fokus di pasar uang, jadi akhirnya kita berhenti dulu untuk mengelola yang saham, jadi kita fokus di pasar uang syariah. Nah itu sebenarnya potensinya keluar bisa untuk invest di luar gitu. Jadi yang perlu dilakukan mungkin tambahannya adalah saham-saham yang di luar itu harus melalui screening opini syariah Mbak Ellen. Jadi kami fund manager harus melakukan membuat opini mengenai kesyariahan dari produk saham tersebut. Setelah ada approval dari MUI gitu ya, Dewan Pengawas Syariah, nah kita boleh masuk ke sana. Nah menariknya itu sebetulnya, jadi syariah itu bisa invest keluar, hanya kan dari sisi size-nya harus besar juga kan gitu untuk bisa keluar. Benar. Ini teman-teman ada yang nanya Ibu, jadi mungkin masih pertanyaan pemula ya. Reksadana apa yang lebih menguntungkan dari deposito? Teman-teman, yang namanya reksadana itu lebih menguntungkan dari deposito. Iya pasti, ya mungkin 1-2 kali lah ketika kinerjanya turun ya dia di bawah deposito. Namanya aja nih level investasinya dari deposito ya. Di atasnya dikit tuh ada obligasi gitu ya. Terus kemudian di atasnya lagi ada reksadana, baru di atasnya lagi tuh investasi saham gitu. Jadi kalau ditanya apakah di atas deposito, iya di atas deposito, terutama jika kondisi pasar sedang dalam kondisi baik gitu. Kalau kondisi pasar lagi dalam kondisi turun, ya ada kadang-kadang bisa rugi juga gitu. Cuman kita ngelihatnya mesti dalam jangka panjang gitu. Bu, ini ada yang nanya nih Bu, untuk memilih reksadana gimana sih Bu? Sebenarnya yang dilihat apa aja? Oke. Kriteria memilih yang reksadana pastinya
sebelum memilih produknya harus tahu tujuan keuangannya dulu gitu ya. Ini kita anggap sudah lewat lah, tujuannya sudah tahu, sudah milih produk. Mungkin pilihannya reksadana saham tertentu misalnya. Nah, kita selalu sarankan sebetulnya melihat historical return dari pengelolaan reksadana tersebut, Mbak Ellen. Jadi, mesti dilihat track record dari pengelolaan CMI-nya atas reksadana tersebut, gitu. Dilihatnya mungkin setahun terakhir, 3 tahun terakhir, gitu ya. Apakah kinerjanya itu misalnya bagus gitu ya, tinggi gitu. Tapi kalau dia terlalu volatile, berarti kan resiko berbanding imbal hasilnya juga cukup tinggi kan, Mbak Ellen gitu. Jadi mungkin untuk investor kan maunya kan juga sub ratio-nya nggak terlalu volatile gitu. Nah, terus boleh juga setelah itu melihat dari sisi MI-nya, karena untuk manajer investasi yang mungkin baru gitu ya, baru muncul dan baru membentuk produk reksadana kan nggak punya track record, Mbak Ellen. Jadi biasanya kita sarankan juga cari MI yang tim pengelola investasinya yang dilihat, karena tim pengelola investasi itu biasanya yang sudah punya jam terbang itu boleh dibilang cukup kredibel lah untuk mengelola dana reksadana yang dititipkan dari masyarakat gitu, karena biar gimana kan ini investor nitipin uangnya ke kita untuk dikelola gitu kan, Mbak Ellen ya. Jadi ya kita memang yang utama adalah kinerjanya yang dilihat gitu. Apakah yang dari mungkin kalau boleh, silakan. Ya, mungkin kalau tambahan additional berikutnya gitu ya, Mbak Ellen ya, poli reksadana itu sekarang kita sudah banyak MI, sekarang aja sudah ada 59 MI yang mengelola reksadana syariah. Sudah ada 59 MI dari sekitar hampir 100 ya manajer investasi yang ada di Indonesia. Nah, selain track record, lihat juga track record dari tim investasinya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting sebetulnya adalah bagaimana proses transaksinya beli reksadananya, Mbak Ellen. Karena ini juga menjadi penentu juga si investor itu mau masukin reksadana atau enggak gitu. Informasi dari fund manager atau MI-nya cukup transparan tidak gitu, mudah atau tidak gitu melakukan transaksi, karena beli reksadana itu mungkin mirip lah dengan pembukaan rekening RDN reksadana, Mbak Ellen, yang pasti persyaratannya kan banyak sekali gitu ya. Nah, ada MI-MI yang dari sisi proses registrasi sampai transaksi sudah online. Kebetulan PT Asset Management juga sudah online. Nah, itu mungkin salah satu kriteria yang kita bisa jadikan patokan memilih reksadana apa sih, karena nggak hanya track record, tapi kalau susah diakses juga kan juga jadi tidak menarik juga untuk dipilih. Benar. Bu, ini tadi saya mewakili teman-teman aja ya, Bu ya. Mungkin kalau pertanyaannya agak sensitif mungkin nggak usah dijawab, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ini teman-teman kan, tapi bukan bicara tentang Patreon Asset Management. Jadi ini ada teman-teman yang nanya tadi ya. Saat ini tuh kan mereka baca dari berita-berita mungkin ya, ada beberapa reksadana yang dibubarkan oleh OJK yang mungkin terkait beberapa case yang terakhir gitu, kita nggak usah sebut nama gitu. Nah, pastinya teman-teman ini kan kepengen ya untuk menghindari hal itu supaya nggak terjadi, kalau terjadi kan ribet gitu loh. Nah, selain poin tadi nih Bu, gimana sih caranya milih reksadana tuh biar aman gitu Bu? Yang pasti ya tadi itu Mbak Ellen, memang track record harus dipantau, kan sudah banyak independent research untuk reksadana ya, untuk kita memantau reksadananya. Jadi kalau saya sih mungkin tipsnya buat teman-teman ya, investasi itu kan nggak seperti kita naruh uang terus kita tinggal tidur atau bergerak, kan enggak gitu. Yang namanya investasi kan kita invest dan kita harus pantau gitu. Karena banyak ya, ada beberapa MI yang mungkin quote and quote ya keluar dari kebijakan investasi gitu ya, sehingga terjadi resiko yang sebetulnya bukan resiko pasar. Kalau resiko pasar kan memang itu menjadi resiko investor gitu ya. Nah, kalau terjadi fraud itu banyak faktor lah yang membuat itu terjadi. Tapi saran saya sih investor itu harus harus cerewet lah, tanya-tanya ke MI-nya gitu loh. Jadi boleh nanya terus. Misalnya ada investor kita ya, ini saya pengalaman mungkin di MI sebelumnya gitu. Pada saat dia masuk hampir tiap hari nanya NAB, Mbak Ellen gitu ya. Hampir tiap hari nanya isinya apa sih hari ini. Besok nanya lagi, isinya sekarang apa? Walaupun besok belum tentu berubah tuh saham-saham yang ada di reksadana sahamnya gitu ya. Karena kalau artis gitu ya, kamu beli saham ya, jadi gitu. Jadi ini
cerita, jangan nanya mulu gitu. Nah ini mungkin saya cerita pengalaman di Yawi sebelumnya gitu ya. Jadi banyak investor yang begitu, tapi kita layani justru yang seperti ini. Ini satu langkah untuk melakukan edukasi Mbak Ellen, karena mereka harus dapat kepuasan dulu bahwa oh kerjanya MI itu seperti ini ya gitu. Jadi kalau saya bilang bisa berubah nggak portfolio setiap hari isi reksadananya saham-saham bisa berubah nggak? Bisa setiap hari berubah nggak? Bisa, karena kalau ditanya bisa atau tidak bisa gitu. Tiba-tiba fund manager merubah gitu ya. Jadi sempat tuh ada investor yang tanya tiap hari gitu. Tapi setelah beberapa kali nanya, akhirnya beliau, oh oke, berarti tidak selalu, paham. Terus ada investor kita juga bilang, kalau gitu saya main saham aja, tapi setiap hari nanya sama kita, isi sahamnya apa aja di reksadana yang kita kelola tuh Mbak Ellen. Jadi dia coba ikut beli yang sama gitu ya. Oke. Ini ada yang nanya juga tentang reksadana pasar uang, reksadana saham bedanya apa? Tapi jangan dijawab dulu, Bu. Ini aku mau coba jawab pertanyaan teman-teman udah gemas dan penasaran tentang IHSG. IHSG tuh ya hari ini turun itu, nih aku lihat data dulu, cuma 0,37%. Tapi yang nanya udah banyak banget kayak IHSG turun berapa persen gitu. Ini teman-teman, IHSG turun itu wajar nih. Lagian turunnya cuma 0,37% tuh masih sideways. Dan kenapa turun? Hari ini BBRI turun juga gitu. BBRI kan termasuk big caps ya. Terus kemudian saya cek untuk BCA deh. BCA hari ini merah tipis. Jadi teman-teman seperti yang saya bilang kemarin, untuk perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi besar saat ini memang udah lumayan rawan profit taking. Makanya kemarin saya bilang saya nggak lagi beli untuk yang big cap perbankan yang udah naik tinggi, contoh BCA dan BRI. Kalau IHSG saya nilai udah agak overbought untuk jangka pendek, sudah saham-saham perbankan yang berkapitalisasi besar ini. Kenapa? Ya kan mereka kapitalisasinya gede, mereka yang memberikan bobot penghitungan terhadap IHSG itu lumayan besar gitu. Nah, nanti saya akan bahas untuk yang lain-lain ya. ICBP, isu ICBP gimana nanti kalau nggak jadi akuisisi Pine Hill gimana? Kalau turun gimana? Bagus, saya beli lagi di bawah. Jadi saya fokus melihat ICBP ini kemampuan dia menghasilkan laba secara historikal gimana, bagus. Jadi kalau ada sentimen-sentimen seperti itu dalam jangka pendek, seandainya dia ada koreksi lagi, kesempatan di 7750 itu jarang pakai banget teman-teman. Jadi kemarin yang udah dapat di 7750, terus teman-teman ada nge-hold sampai sekarang ini, ya buat investasi jangka panjang udah hold aja gitu. Kalau sampai nanti turun lagi, kesempatan masuk lagi. Yang terpenting tuh buat investasi, kalau menurut saya nih ya, nanti mungkin Ibu Ayu bisa kasih masukan juga ya untuk investasi gimana. Kalau menurut saya sih, buat investasi jangka panjang itu jangan semuanya duit dimasukin. Jadi bertahap. Kayak kemarin ICBP ada jatuh dalam ketika ada berita akuisisi Pine Hill yang pertama masuk. Ya, masuk, tapi jangan terus duit itu dibrekin semua gitu. Nanti kalau ada apa lagi, turun lagi, masuk lagi. Seperti halnya kalau reksadana juga kayak gitu sih, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lagi diskon, terutama reksadana ekuitas ya, kalau marketnya IHSG turun, itu juga bisa menjadi satu indikator, oh ini kita bisa masuk untuk reksadana gitu. Atau mungkin nggak usah mikirin timing, sebenarnya tiap bulan ya, selain kita nabung saham, kita bisa nabung reksadana juga gitu. Prahara Sinarmas mempengaruhi sahamnya tidak nanti ya, aku jawab ya. Soalnya kita belajar dulu nih buat yang suka penasaran tentang reksadana. Pertanyaan itu lucu. Jadi, ada yang pertanyaan basic banget kayak gini, reksadana sama dana reksa bedanya apa? Dana reksa tuh nama perusahaan, ya kayak Patrian Asset Management gini. Kalau reksadana tuh produknya. Oke, sekarang kita bahas nih Bu. Reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana ekuitas itu portofolionya berapa persen Bu ini isinya gitu. Mungkin perbedaannya tiga-tiganya itu apa? Oke, jadi kita yang simpel aja yang tadi Mbak Ellen sebutkan lah ya. Jadi mulai dari pasar uang, reksadana pendapatan tetap dulu, campuran baru saham. Nah itu dari kalau dibuat chart tuh naik tuh gitu ya. Kalau yang reksadana pasar uang 100% masuk instrumen pasar uang saya bicara syariah, jadi instrumen pasar uang syariah. Nah kalau reksadana pendapatan tetap atau reksadana sukuk, kalau syariah kita sukuk itu minimum 80% dia masuk ke sukuk.
gitu. Sisa 22-20% biasanya masuk ke instrumen pasar uang lagi yang syariah. Nah, kalau reksadana campuran biasanya kebijakan investasi atau aturan mainnya gitu ya, 2-79% dari total dana kelola itu bisa masuk ke saham, 2-79% bisa masuk ke suku karena bicara reksadana syariah, dan 2-79% itu bisa masuk ke pasar uang syariah. Jadi Mbak Ellen bayangkan sebetulnya reksadana campuran itu adalah reksadana yang saya selalu bilang reksadana yang tahan kondisi gitu. Jadi kalau pasar saham lagi koreksi, dia bisa switch ke suku atau konvensionalnya ke obligasi gitu kan. Nah, makanya sebenarnya pasar uang reksadana campuran tuh boleh dibilang yang kalau saya pribadi ngelihatnya agak ideal gitu dari sisi risiko di bawah reksadana yang full saham, tapi dia di atas reksadana sukuk atau reksadana pasar uang gitu. Nah, sedangkan kalau reksadana saham itu minimum 80% dari total dana yang dikelola di dalam yang terkumpul lah di reksadana itu harus dimasukkan ke saham. Jadi kalau saham lagi koreksi ya otomatis yang paling terkoreksi tentunya reksadana yang berbasis saham. Tapi kalau saham bergeraknya cukup naik, kenceng gitu ya, otomatis reksadana saham akan mengejar dan meninggalkan reksadana yang campuran atau malah reksadana pasar uang gitu. Menarik banget nih. Oke, sambil saya selingin bahas saham ya Ibu ya. Ini pada penasaran boleh, sama boleh. Salah satu ini Bank Syariah ya. Jadi BRI Syariah ini Bu sempat naik kencang banget nih 24%. Ya, betul. Menang, ya 6 Juli abis ini ya ada berita tentang merger ya. Merger beberapa perusahaan perbankan syariah. Bank Syariah. Nah, sekarang sih BRIS lagi short term ini lagi sideways teman-teman, udah mulai rawan profit taking ya untuk jangka pendeknya gitu. Bu, bisa mungkin kalau Bu Ayu lihat nih Bu ya tentang perbankan syariah nih Bu, tentang BRI Syariah, terus kemudian BMRI dan BMI yang mau di merger, itu menurut Ibu tuh gimana sih Bu nanti ke depannya yang bakalan jadi induknya siapa dan dampaknya apa sih buat BRI Syariah? Kita langsung tanya pada ahlinya teman-teman. Oke, nanti mungkin kalau saya ngelihatnya, ini pendapat pribadi dulu gitu, bahwa dengan di merge ini akan menambah kekuatan si bank syariah itu Mbak Ellen gitu, karena kan sekarang yang ada ini kan tersebar gitu ya, artinya kekuatan si bank syariahnya dengan di merge ini akan jadi bagus gitu. Nah, ini dari saya justru mau nanya nih sama Mbak Ellen tadi, analisanya Mbak Ellen di saham-saham syariah terutama yang perbankan syariah itu seperti apa gitu, karena info yang saya dapat kan cukup bagus juga gitu ya, terutama untuk BRI Syariah dengan adanya merge ini gitu. Kira-kira sih begitu. Kalau menurut Mbak Ellen justru saya mau nanya nih, analisa saham-saham syariah ya salah satunya yang perbankan syariah lah yang cukup dicari lah ya di syariah gitu. Jadi kalau untuk saya lihat sih sebenarnya BRI Syariah kalau misalkan merger dengan BNI dan Bank Mandiri, nah itu sama seperti Ibu nih, pastinya jadi semakin kuat gitu. Cuman masalahnya induknya siapa nih? Kalau induknya Bank Mandiri Syariah, nah ini kita bingung, ini apakah nanti BRI Syariah ini bakalan goprak atau gimana gitu ya kan? Yang itu dia nih. Nah, itu aja. Nah, intinya sih kalau misalkan jadi ini BRI Syariahnya jadi induknya pastinya juga lebih bagus, meskipun nanti juga pemilikan saham dari teman-teman di investor saham ini pasti juga akan agak terdilusi gitu ya. Tapi no problem lah gitu, selama dia menjadi lebih bagus fundamentalnya gitu. Bu, ini pertanyaan basic nih Bu, mewakili teman-teman juga nih Bu ya. Apa sih bedanya, basic banget nih Bu ya, bedanya bank syariah dan bank yang biasa itu, perbedaan aktivitasnya itu apa sih Bu? Oke, sebetulnya perbedaannya dari kita sebutnya akad pada saat transaksi. Jadi misalnya kan bisnisnya tetap sama kan antara funding dengan lending kan. Jadi mengumpulkan dana masyarakat untuk ditempatkan di dalam produk perbankan, nanti dilempar dananya di lending. Hanya perbedaannya di akadnya, Mbak Ellen. Jadi kalau misalnya deposito kan keuntungan buat investor itu ada yang namanya suku bunga yang ditetapkan di awal. Nah, kalau syariah itu, deposito syariah itu berdasarkan imbal hasil mudharabah atau bagi hasil. Artinya
bisa saja bulan ini misalnya hasil investasinya imbal hasil depositonya tinggi, bisa aja bulan depan agak turun atau bisa tetap atau tetap naik seperti itu, karena memang di syariah itu tidak intinya adalah tidak boleh menjanjikan imbal hasil Mbak Ellen gitu. Jadi tidak boleh ada fix investasi di awal yang ditetapkan, itu tidak boleh. Itu dari sisi syariah seperti itu. Nah, begitu juga di area lendingnya atau pemberian kreditnya ke para debitur juga begitu sama. Jadi perbedaannya adalah dari sisi akadnya gitu. Saya ini Mbak Ellen, yang tadi Mbak Ellen bilang kalau BRI Syariah kita misalnya gitu ya, BRI Syariah jadi lead-nya itu kan harganya akan naik tuh. Kan tadi Mbak Ellen bilang kita akan terdilusi, tapi sebetulnya terdilusi misalnya dari 0,00 sekian persen yang kita punya, terdilusi dari perusahaan yang jauh lebih besar kan sebetulnya potensinya juga lebih baik kan. Benar, nggak masalah, iya. Yang penting tuh ya buat teman-teman investor harga segini enggak gitu aja. Mau terdilusi mau apa ya, kalau dividen mah ya sudahlah setahun sekali, yang penting harga sampai gitu. Oke Bu, aku mau bahas beberapa saham dulu ya Bu ya, buat teman-teman semuanya. Ya boleh. Oke, teman-teman mau nanya saham apa nih? Aku tuh sebenarnya lagi seneng ngelirik sektor konstruksi ya teman-teman ya, cuman memang belum jalan-jalan gitu, belum naik. Tapi nanti kalau udah naik aku bilang ke teman-teman, nanti teman-teman bilang wah udah naik baru disebut gitu. Oke. Jadi saham Adikarya ini saya suka nih teman-teman ya. Jadi beberapa lah Weton, WSKT ini jadi lirikan saya juga nih. Terus kemudian ada saham Alam Sutra. Terus kemudian ada saham APLN ya, APLN, Agung Podomoro Land, kemudian ya Pewon, sektor ini saya suka gitu. Nah Bu, ini ada yang nanya nih Bu, kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti tadi saya baca ya, sektor poultry, mereka bilangnya ayam-ayaman gitu. Ayam-ayaman itu kalau saya bilang tuh syariah ya Ibu ya, mereka punya nih syariah gak gitu, ayam-ayaman, ada ayam palsu, ada yang beneran mungkin ya. Saya sih mungkin Mbak Ellen lebih update ya, saya lagi ngeliat juga di daftar efek syariah yang terakhir gitu ya, hafal jenis itu kan saham gitu loh. Ya, Bu. Tadi Mbak Ellen, saya sih nyebut yang Mbak Ellen tadi sebut. Kenapa Mbak Ellen, sorry? Ya, kalau kayak Adikarya masuk ke daftar efek syariah. Masuk ya. Jadi kalau ngelihat dari bisnis model aja sepertinya sih masuk ya Bu. Jadi kita mesti ngelihat lebih dalam tentang ininya, debt ratio dan juga pendapatan non halalnya itu berapa persen, itu kan kita harus lihat numbers. Jadi bukan cuma bisnis model. Oke. Di Mtrade ada lowongan ya sebetulnya. Bu, di Patreon ada lowongan nggak Bu? Patreon Aset Management. Oke, sebenarnya gimana Bu? Kita lagi expand, itu aja jawab ya. Kita lagi expand sih sebetulnya Mbak Ellen, karena banyak kita kan perlu mengembangkan syariah ya. Jadi kalau ditanya buka lowongan nggak, pokoknya kita lagi expand gitu aja Mbak Ellen. Oke, siap. Berarti Adikarya Syariah, terus Japfat, Cepin, Main itu kalau saya lihat bisnis modelnya sih masuk syariah ya, tapi mesti dicek lagi nih. Dicek jadi nih. Kayak ya DHR-nya terus pendapatan non halalnya sebenarnya syariah ini. Oke. Bu Ana, sebetulnya Bu Ana, sih kalau Bu Ayu, maaf. Silakan. Sebetulnya gimana? Mbak Ellen, sebetulnya kalau misalnya mau ngecek daftar efek syariah, kalau saya nih yang nggak ngitung-ngitung setiap hari kayak Mbak Ellen gitu ya, tinggal lihat aja di daftar efek syariah gitu, karena di sana sudah dihitungin kan pendapatan non halalnya masih di bawah 10% atau enggak gitu. Oke, menarik. Jadi investor sebetulnya udah dipermudah. Investor kan sudah dipermudah sebetulnya gitu. Jadi mereka kalau mau beli yang bagus, saham yang bagus gitu ya, tapi yang mau syariah juga ya tinggal masuk ke daftar efek syariah aja gitu Mbak Ellen. Gitu. Ini aku ada beberapa sahamnya nih ya, ada daftarnya nih. Dari A sampai Z. Tanya saya teman-teman.
Ali, Ah iya, ada dibukain. Syariah, Akbar Syariah, Adikarya Syariah, Adaro Ya, Syariah. Apalagi nih? Tunggu ya, aku coba scroll down dulu. Alam Sutra. Alam Sutra, banyak sih. Terus Akra masuk syariah juga, teman-teman. Antam, yang suka ini, mas-masan. Hari ini aku bikin TikTok ini loh, saham buat mas kawin. Baru aja aku post Oh, beberapa jam yang viral, Bu. 70.000 orang gitu ya. nonton. Mas, Iya, keren. jadi Antam. Terus kemudian Alam Sutra, terus kemudian banyak nih teman-teman BKSL, properti jadi masuk selama numbers-nya oke juga. Terus kemudian Cetra masuk juga. Properti masuk. Ya, ERAA masuk, Elsa masuk, Ekat ini masuk juga. Ekat ini menarik, naik terus harga sahamnya ya buat investasi jangka panjang oke. Dan yang lain tuh belum tinggi banget naik ke harga sahamnya, tapi si Ekat udah naik tinggi banget gitu. Terus kemudian ICBP masuk syariah juga ya. Jadi ini Inak dia masuk syariah juga. Kemudian ITMG, KBLI, banyak sih, KB Pharma, banyak banget ya. Kalau aku cek ini yang masuk 400-an. daftar efek 400 ya, jadi sekitar 423. 2/3 dari saham-saham yang terdaftar di bursa kan Saham-saham ada di bursa. 60. Betul. Inco aku cek ya, satu lagi ya. Inco sih Inco. masih cukup ya. Inco masih kok cari. Bumi itu bulat, teman-teman. Bumi itu datar, teman-teman. Nah ini bumi ya, iya. Belum kayaknya tuh ya. Ibu kan udah di pasar modal udah lama ya Ibu ya, dari tahun 2000 ya, itu sejak saya umur berapa tuh ya, itu zaman saya masih jerawatan dulu Bu. Itu ya. Nah, Ibu mungkin ini pengalamannya dalam berinvestasi di pasar saham ya, itu gimana Bu? Udah ngelewatin 2 kali krisis sepertinya ya, hampir 3 kali. 98 udah di market dulu. Nah, itu mungkin Bu ada tips buat teman-teman ya. Oke. Jadi saya kan 2000 baru masuk nih Mbak Ellen. Jadi kita pernah ngalamin dulu di 2005 kan ada krisis. Itu kena ke reksadana berbasis pendapatan tetap ya, obligasi gitu loh. Jadi itu juga karena faktor edukasi belum terlalu ke masyarakat ya. Jadi sama tuh masyarakat masih berpikir kalau masuk ke reksadana tuh nggak akan turun harganya. Jadi flat gitu aja gitu karena isinya obligasi, padahal sebenarnya kan harga obligasi juga bergerak kan gitu. Jadi nah itu pernah terjadi juga. Terus setelah 2005 mungkin 2008 ya lebih ke saham gitu. Saya sih ngelihatnya untuk investor gitu ya, sebenarnya kan kita kalau berinvestasi kan yang kita kedepankan kan memahami resikonya ya Mbak Ellen. Jadi kita berinvestasi itu yang cari resikonya nol tuh nggak ada, ya kan? Jadi ya kita harus berinvestasi, tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko gitu. Jadi kalau mau investasi tapi nggak mau kena resiko ya nggak bisa gitu. Justru kalau nggak berinvestasi dia sudah mendapatkan resiko itu di awal karena nilai uang kita akan tergerus sama inflasi gitu loh. Cara yang untuk supaya nilai uang kita nggak tergerus inflasi kan kita harus investasi. Tapi memang ada resiko. Jadi tipsnya ya tetaplah berinvestasi gitu Mbak Ellen. Jadi teman-teman yang mau Halo. Aduh, internet siapa ini ya? Teman-teman, internet saya atau di tempat Bu Ayu ya ini? Masih bisa dengar saya nggak? Oke, nanti aku akan bahas tentang SMBR ya, teman-teman. Banyak banget yang nanya. Oke. Beli reksadana, iya. Mungkin reksadana, kalau reksadana yang untuk pensiun, masuklah ke reksadana yang saham gitu. Nanti kalau udah nyaman masuk ke reksadana saham, ya coba beli saham langsung misalnya gitu. Jadi tipsnya ya, kita harus tetap berinvestasi gitu loh Mbak Ellen. Carilah investasi yang mudah mudah untuk dilakukan dan bisa dipantau gitu. Oke.
aku sih setuju ya Bu Ayu ya, investasi itu bukan berarti nggak ada risiko. Dan tidak hanya dalam investasi loh, Anda berbisnis, Anda bekerja, siapa kata sih kerja jadi karyawan nggak ada risiko. Kalau sampai kayak kemarin Iya. penghasilan tuh kena PHK juga teman-teman gitu ya. Tapi menjadi entrepreneur bukan berarti nggak ada risiko. Wah aku resign aja lah, aku mau jadi entrepreneur, aku mau jadi full time trader, siapa kata nggak ada risiko. Yang namanya jadi entrepreneur tuh lebih gede, resikonya lebih luar biasa juga gitu ya. Iya, Dan ya, dan bekerja pada perusahaan dalam arti kalau kita bukan jadi entrepreneur itu kita bisa menjadi orang yang sukses luar biasa juga. Contohnya seperti Bu Ayu gitu ya. Jadi teman-teman, teman-teman, jadi dalam investasi, berbisnis, bekerja semuanya ada resiko, ada reward atau imbal hasil. Salah satu teman-teman nanyain dari tadi tuh saham SMBR. Ini lagi ngehits Bu saham ini Bu. Jadi saham ini sempat naik 25%, kemudian habis itu besoknya, jadi ini saham ini kalau saya bilang norak banget Bu, labil banget gitu, kayak ABG habis diputus minta balik lagi. Tapi masuk Habis serial jadian, loh daftar efek share. iya ini dia pergerakannya ya. Masuk. Dia auto reject kanan pada tanggal 14 Juli, terus besoknya langsung AR bawah, langsung turun 7% gitu. Nah ini untung sih bursa punya aturan bagus ya, kalau naik nggak dibatasin bisa sampai 25%, turun dibatasin 7%. Jadi itu sangat melindungi sekali. Nah besoknya dia turun lagi tuh. Jadi saya sempat beli juga teman-teman. Di Mtrade juga ada waktu itu ya, di trading kan juga. Saya beli si SMBR ini. Kemudian naik, profitnya banyak waktu itu ya. Jadi 25% itu naik, terus kemudian besoknya turun 7%. Besoknya nggak kira-kira tuh buka market langsung turun 7% lagi, langsung kena ayat bawah lagi. Nah waktu itu saya jualan teman-teman, jadi cuma untung sekitaran 6% aja. Jadi kalau teman-teman nanya saya waktu itu gimana, saya jualan gitu ya. Jadi membatasi resiko juga seperti yang Ibu Ayu bilang tadi. Jadi sebenarnya baik kita trading maupun berinvestasi, nomor satu banget yang harus dipikirin adalah gimana caranya membatasi resiko. Nah, kalau cara saya membatasi risiko di dalam berinvestasi, baik reksadana, saham, properti atau apapun, sebenarnya kita mikir dulu uang yang dimasukin di situ, itu kalau sampai terjadi fluktuasi naik turun atau ada kerugian, itu kita siap nggak gitu. Jadi berapa banyak kerugian istilahnya ya, mikirnya justru jangan mikir profitnya dulu. Kita mikirnya adalah kalau sampai hal terburuk terjadi pada investasi ini, saya siap nggak? Contoh, membeli properti, kita nggak cuma ngomong reksadana atau saham, kita beli properti. Anda mau beli, oh ini lokasinya bagus, udah tanya teman ke ahli properti, ini bagus kan 5L, lokasi super good, very good. Harganya gimana? Oh harganya juga saat ini lagi under value nih, terdiskon banget nih. Lagi terdiskon, beli tuh. Setelah dibeli, ternyata nggak lama teman-teman merasakan bahwa aduh parah nih, saya butuh duit nih gitu. Jadi mungkin terdampak pandemi atau gimana, bisnisnya butuh duit nih, mau jual itu properti, ternyata susah dijual, kurang liquid. Nah dari sini kita harus belajar resiko di dalam berinvestasi. Itu bukan cuma soal bagus atau nggak bagusnya instrumen investasi yang kita beli, dan bukan hanya bicara tentang timing, mahal atau murahnya, tapi kita harus berpikir bahwa resiko terburuknya apa? Contoh, kalau properti resiko terburuknya Anda butuh duit, itu mau dijual nggak mudah teman-teman. Jadi istilah kata kalau teman-teman mau investasi properti, kalau saya loh ya, saya ini seperti agresif di saham Bu. Jadi teman-teman kiranya agresif di trading. Tapi kalau untuk berinvestasi jangka panjang, saya sangat konservatif. Jadi istilah kata tuh gini, teman-teman kalau mau keluarin duit gede buat berinvestasi, baik di properti maupun di saham, Anda harus mikir dulu. Kira-kira kalau sampai saya BU banget, butuh uang banget, perlu nggak sih saya sampai harus jual-jual investment saya ini? Sampai ini ternyata properti ini, sampai terjadi hal buruk lah, force major, kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Kira-kira kerugiannya itu bikin Anda sakit hati nggak? Berapa banyak di antara teman-teman yang KPR, ngutang buat investasi properti, terus pas kemudian kena COVID-19, usahanya mandek, pusing setengah mati, nggak bisa bayar KPR. Padahal seharusnya sebelumnya nggak perlu nih berhutang. Hutangnya buat apa? Hutangnya buat investasi. Nah, saya paling anti
berhutang untuk investasi. Yang namanya investasi itu harus uang lebih. Gimana cara melebihkan uang ini ya disisihkan? Itu sih kalau dari saya sih. Kalau dari Bu Ayu gimana Bu untuk meminimalisir risiko di Oke. dalam berinvestasi Bu? Sebenarnya nyambung dari yang Mbak Ellen sampaikan gitu. Tadi bicara mengenai properti gitu ya. Memang properti masuk kategori yang kalau dibandingkan reksadana misalnya termasuk kategori yang nggak liquid gitu. Ilustrasinya adalah kalau kita punya 5 miliar tadi properti, kalau kita butuh misalnya 100 juta, 200 juta kan kita nggak mungkin jual pintunya aja gitu kan Mbak Ellen ya. Jadi ya memang tipsnya kalau saya mungkin menambahkan adalah benar-benar harus melakukan diversifikasi Mbak Ellen. Jadi tempatkanlah di beberapa jenis investasi, tapi jangan terlalu banyak. Artinya kita hitung yang paling proporsional, yang paling optimal seperti apa. Karena misalnya pada saat COVID-19 ini terjadi, kita punya properti nih, sudah punya investasi di properti gitu. Terus kita perlu dana, ya sebisanya kita jangan menjual properti yang ada, tapi mungkin mencairkan reksadana yang sudah gain misalnya gitu ya, atau saham yang sudah gain. Jadi tips saya yang saya juga lakukan juga itu adalah sama seperti Mbak Ellen, sisihkan investasi secara bertahap dan diversifikasi gitu Mbak Ellen. Itu tadi ada yang bilang tuh Bu, jadi kan tadi saya bilang misalkan bangunannya terjadi apa, kebakaran atau apa, dia bilang supaya ini diasuransikan gitu. Nah, saya jadi keinget satu hal nih, yang namanya asuransi itu kan merupakan salah satu untuk manajemen risiko. Ya misalkan rumah diasuransiin, itu kan untuk manajemen risiko ya. Pernah nggak teman-teman nyesel? Saya bukan mau promo asuransi, yang nggak ada urusan saya sama asuransi gitu. Ini cuma analogi aja gitu. Wah, ini dikira jualan asuransi. Analogi aja, pernah nggak teman-teman udah asuransiin rumah Anda dan ternyata nggak terjadi kebakaran or apa, aduh ngapain gue bayar asuransi ini gitu, atau mungkin asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu, nggak terjadi apa-apa pada diri kita atau keluarga kita, terus nyesel beli asuransinya? Nggak pernah kan? Pasti jawabannya nggak pernah tuh, kalau sampai ada kebangetan banget gitu. Iya. Ya, jadi oke, jadi gini teman-teman, di saham ada yang namanya, kalau trading ya, kalau investasi beda lagi. Di trading saham ada yang namanya pembatasan resiko yang disebut dengan cut loss. Nah, ketika kita cut loss atau melakukan pembatasan resiko ini sama aja biaya ketika kita membeli proteksi. Contoh, proteksi untuk rumah Anda, asuransi rumah, atau mungkin Anda beli alat pemadam untuk kebakaran di rumah Anda, tabung itu. Nah, Anda tidak akan menyesal untuk beli barang-barang seperti itu untuk proteksi rumah Anda atau diri Anda. Nah, ketika kita trading saham, kita ada yang namanya cut loss. Kita nggak boleh nyesal juga kalau misalkan setelah kita cut loss, ada beberapa saham tuh ya, sekali dua kali saya sempat mengalami juga. Habis cut loss, terus naik lagi. Contoh, saya nggak usah ngomong cut loss aja, si SMBR. Naik kencang terus turun lagi hari berikutnya. Saya tuh harusnya waktu itu bisa untung sampai 20%. Tapi kemudian setelah turun hari yang kedua, saya jual cuma untung 6%. Itu namanya pembatasan resiko dan masih cuan. Nah, di situ saya nyesel nggak? Nggak boleh nyesel. Kenapa? Karena itu namanya proteksi gitu. Kalau nyesel ya teman-teman mikir aja, misalkan saya beli asuransi nyesel nggak ya buat lindungin keluarga ini. Ya. Kalau teman-teman nyesel berarti ya something wrong with you. Oke. Emas gimana Bu? Kalau investasi emas gimana Bu? Ada yang nanya. Sebetulnya emas kan memang Oke, silakan Bu. Satu produk yang memang boleh dibilang cukup stabil dari sisi kriteria dibanding yang lain ya. Jadi itu bisa menjadikan jadi alternatif juga gitu untuk beli emas, tapi emasnya jangan emas perhiasan ya Mbak Ellen. Jadi nanti jangan-jangan belinya emas perhiasan, tapi harusnya beli dalam bentuk emas batangan gitu. Karena emas batangan sekarang juga kan belinya bisa gram yang kecil kan. Jadi kita bisa berinvestasi secara mencicil juga di logam mulia gitu. Dan itu kenaikannya juga saya nggak punya datanya sih, tapi cukup menarik juga ya kenaikan dari harga logam mulia gitu. Saya tuh ini yang menarik nih. Saya kalau cerita reksadana, kan banyak tadi saya lihat tuh reksadana itu apa gitu. Pertanyaan itu sering ya. Saya selalu menganalogikan kita beli emas, logam mulia batangan gitu. Karena masyarakat kita mungkin cukup familiar tuh kalau punya emas. Kalau gini, pertanyaannya gini, kalau
emas lagi murah, beli apa enggak gitu ya? Ya beli gitu. Udah ya, kita punya emas gitu. Nah, harga emasnya naik, beli atau jual? Jual. Iya kalau perlu. Kalau nggak perlu nggak usah disimpan aja, nanti kan naik lagi gitu ya. Terus kalau kita udah punya emas, belinya harga 500 per gram misalnya, terus turun nih, harga emas lagi turun, kayak kemarin sempat turun kan, di harga di bawah kita beli gitu. Panik nggak jual? Enggak. Investor tuh udah cukup familiar kalau harga emas yang kita beli lagi turun, dia nggak jual gitu kan, malah beli lagi gitu. Nah, ini analogi ini yang saya suka pakai untuk memberikan edukasi mengenai reksadana. Di reksadana juga begitu gitu. Jadi pada saat harganya turun gitu ya, misal di reksadana saham lah ya lebih tepat ya, karena yang bergerak naik turun bisa kelihatan tuh di reksadana saham. Ya beli lagi gitu. Apalagi nilai investasi di reksadana cuma 100.000 kan gitu. Jadi cukup murah lah investasinya gitu loh. Tapi imbal hasilnya sebenarnya masih bisa menarik loh gitu. Oke. Bu, jadi bukan emas perhiasan, tapi Mas David. Kalau saya Mas yang lain, saya Mas David, Bu. Oh iya, Mas David. Saya juga ada Masnya, tapi nggak saya sebut namanya. Oke, jadi teman-teman bicara tentang mas-masan ini tadi ya, saya tadi ada bikin satu TikTok. Ini TikToknya nggak tahu udah tadi saya rilis. Oh ada ya? Iya. Saham buat mas kawin dan viral teman-teman. Setiap 1 menit saya ini nambah 20.000 kayak gitu. Senang banget ini ya. Jadi gini, tadi saham yang saya sebut di situ tuh ada 3. Yang pertama ada MDKA. Nah, MDKA ini menarik banget ya. MDKA ini dia naik terus dan ini lebih korelasinya ke harga emas itu lebih kuat daripada Antam. Nah, kalau yang kedua, si Antam ini harganya memang lebih di bawah MDKA ya. Nah, Antam ini saat ini juga potensial, teman-teman, kalau misalkan mau beli masih bisa gitu. Kalau MDKA dia lebih uptrend banget, lebih uptrend, cuman harganya juga udah agak mahal. Ini bicara tentang selera aja, taste aja. Kalau teman-teman misalkan suka untuk yang uptrend pilih MDKA. Suka yang masih murah pilih Antam. Dodo masih bagus. Dan ada satu lagi sebenarnya PSAB. J Resources Asia Pasifik agak kurang ini ya. Aku lebih pilih yang 2 tadi sih. Terus ada Mas hitam apa coba ya? Bukan mas yang hitam itu. Parah ini Bu. Udah 1 jam Bu. Ini Instagram saya memang bisa lebih dari 1 jam ini. Ya, jadi mungkin Instagram tahu saya cerewet jadi dikasih lebih. Oh. Biar suami saya happy Bu, biar saya nggak cerewetin dia gitu. Emas hitam, timah, TINS ya. Timah ini masih potensial juga teman-teman. Ini jangka pendek dia sudah kena resisten MA 200. Hati-hati, be very careful. Tapi ini side base-nya pola volumenya menarik ya, volumenya sangat konvergen sekali ya. Jadi wait and see dulu lah untuk TINS ini bisa masuk ketika dia breakout dari angka 675, kira-kira itu. Itu sih. Oke, Bu Ayu, saya mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman semuanya. Jadi malam hari ini ada hadiah seperti biasa, seminar online diskon Paganta. Besok sih kita belajar tentang saham multi-bagger gitu. Kan semuanya pada seneng ya kalau belajar tentang saham, apa yang mau naik kenceng nggak gitu. Oke, teman-teman, hadiah langsungnya seminar online diskon Paganta saham multi-bagger besok bisa daftar ke lmbsmith.com/sodv dengan kode promo AW karena hari ini ditraktir sama Bu Ayu Widuri. Terus kemudian ada giveaway-nya adalah teman-teman, saya kasih ini deh 10 reksadana. Mau nggak tak kasih reksadana, tak beli loh. Tapi nanti teknisnya teman-teman langsung ke Bu Ayu gitu. Ini gimana ya Bu ya, uangnya kan kirim ke ini aja kali. Tadi bisa. 10 orang dapat 100.000 reksadana Paytrend Asset Management, reksadana apapun itu. Terus mau pasar uang, mau yang ekuitas terserah. Mau.
Terus kemudian dapat EM Trade juga 15 hari. EM Trade adalah layanan edukasi saham ya, dan Anda dapat referensi juga untuk beli jual saham 15 hari. Oke, teknisnya nanti data akan kita kasih ke Ibu Ayu, ini uangnya juga 1 juta kita serahkan ya Ibu ya, jadi Ibu yang ikut aja gitu. Oke. Siap. Oke, kita serahkan ke Patreon. Kita pilih 10 pemenang. Jeng jeng, jawab pertanyaan dari Ibu Ayu. Pertanyaannya yang simple aja Ibu ya, yang mudah untuk dijawab. Ya? Dan sudah dibahas, rule-nya adalah sudah dibahas di live ini. Silakan. Mungkin pertanyaannya, sebutkan beberapa jenis reksadana kali ya. 3 jenis reksadana saja yang ada di kita. Biasanya mudah ya. Oke, apa aja Bu? Susah buat mereka. Tadi kita nggak sebut beberapa jenis reksadana, sebutin satu aja. Iya. Oh, satu aja, oke. Bukan ini, bukan nama aset manajemennya kawan. Jenis reksadananya. Produk jenis reksadananya. Tadi kita udah sebutkan tuh, ada 4 tuh tadi kita sebutkan. Bu, dia sebutin 3 Bu. Indi.Didan, Devian, KNH. Teman-teman, aku bacanya random ya. Irwan_Y. Irwan_Y. Kie Andi. Aduh, ntar kalau nggak kepilih jangan marah lo ya. Aku yang dimarahin ntar. Kuang Nurdin. Udah 5 orang, 5 lagi nih. DRWL1M, DRWL1M, reksadana syariah juga ya. Iin.Parlina. Terus aku iklanin sekalian deh ini. Justin Sidareja Cilacap. Cilacap sekalian tuh yang mau just tip tuh silakan tuh. Dua lagi. Ini nggak sia-sia kasih bukti banyak di akhir ini. Apriliani, I-nya berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak sia-sia tuh menurut penelitian ya. Terus kemudian kurang satu lagi, siapakah yang mendung? Henry_Tong. Oke. Indi.Didan, Devian KNH, Irwan_Y, Kie Andi, Kuang Nurdin, DRWL1M, Iin Parlina, Justip Sidareja Cilacap, Apriliani, Henry_Tong. Teman-teman yang menang boleh DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan WhatsApp. EMT15 tambahin P deh, EMT15P, Patreon artinya ya. Jadi biar kita tahu EMT15P, nama, email, dan WhatsApp Anda. Oke ya? Yang belum menang jangan berkecil hati, itu dapat hadiah. Oke, Bu Ayu boleh kasih satu closing statement yang memberikan semangat buat teman-teman kita semua berinvestasi. Saya selalu pakai filosofi ini buat saya sendiri dan juga para investor gitu ya. Kalau filosofinya adalah kapan kita harus berinvestasi, kapan waktu yang terbaik lah buat berinvestasi. Berinvestasi yang terbaik itu waktu terbaiknya 20 tahun yang lalu Mbak Ellen. Dan waktu terbaik kedua ya hari ini, sekarang gitu. Jadi kalau mau kalau tidak hari ini ya tidak akan investasi sampai terus-terusnya. Jadi sebenarnya kalau yang waktu terbaik udah lewat kan 20 tahun yang lalu. Terbaik yang kedua ya hari ini, sekarang lakukan. Jadi belajar tapi nggak berinvestasi itu sama seperti kita belajar berenang. Jadi kalau cuma teori nggak akan bisa berenang, harusnya. Oke, saya sih setuju banget ya teman-teman ya. Karena tahun 2020 ini adalah tahun diskon seperti tahun 2008 kemarin gitu. Oke, ini pas di ujung live. Terima kasih teman-teman semua yang udah bergabung ya. Tolong japri teman-teman, bukan ditulis di situ ya. Terima kasih Bu Ayu. Nah, ini pas. Ya. Terima kasih Bu Ayu ya, makasih buat teman-teman semuanya.
Saya Mei dan Ibu Ayu Widuri dari Paytrend Asset Management. Jangan lupa juga follow Instagramnya Paytrend Asset Management. Iya. Salam profit. Bye-bye. Terima kasih. Bye.